Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan rombongan menuju ke Tarub yang dipimpin langsung oleh Ki Masahar dan Senopati Njabung memasuki hutan Mentau, dan kemudian di sana dihadang oleh sekawanan pembegal yang beringas. Setelah mereka bernegosiasi gagal, maka mereka terlibat di dalam pertempuran. Yang tadinya Ki Masahar hanya ingin agar putranya, yaitu Raden Bondan Kejawan, agar dilindungi, tetapi Bondan Kejawan bedal, tidak mau dilindungi. Bahkan dia ingin mencari pimpinan begal itu dan langsung menuju ke medan laga. Yang dituju bukan main-main, tapi langsung pimpinannya. Tentu saja Senopati Njabung dan ayahnya sangat khawatir. Tetapi tekad yang kuat anak muda ini yang baru berusia 15 tahun ini tidak takut menghadapi pimpinan begal yang badannya tinggi besar dan berewok. Tetapi keajaiban membuktikan bahwa setelah terjadi pertempuran yang hebat, yang nampaknya tidak seimbang, karena mereka melakukan pertempuran ini dengan pusaka yang juga tidak seimbang. Yang satu badannya begitu besar dengan keris pusaka di tangan kanannya yang begitu kokoh. Sebaliknya, anak muda yang baru berusia 15 tahun dengan pusaka yang kecil yang ada di tangan kanannya, yaitu Kiai Malelo. Tetapi walaupun pada waktu pertempuran awal keris Kiai Malelo ini patah menjadi dua, dan sabetan keris dari pimpinan begal itu mengenai perutnya, sehingga Bondan Kejawan terjatuh dari kuda dan berguling-guling. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh pimpinan begal. Langsung dikejarnya dan jojohan, tusukan, sabetan dari keris para pembegal itu mengenai tubuh dari Bondan Kejawan. Tetapi musuh pimpinan begal itu tidak menyadari bahwa sabetan tusukan yang ditujukan kepada Bondan Kejawan itu benar mengenai tubuhnya. Tetapi Bondan Kejawan sedikit pun tidak luka. Dan saat Kiai Manular dikeluarkan dari warangkanya, satu sabetan mengenai perut dari pimpinan begal itu, maka dalam bahasa Jawanya merodol, ambiar, pecah perut dari pimpinan begal itu, dan seketika itu mati. Datang lagi wakil pimpinan dari begal itu yang dengan begitu emosi dan marahnya kemudian melakukan pembelaan kepada pimpinannya.
setelah terjadi pertempuran yang hampir sama dengan pertempuran yang dilakukan oleh pimpinan begal itu. Karena wakil pimpinan begal ini tidak bisa mengendalikan emosi, melakukan penyerbuan-penyerangan, sabetan dan tusukan yang membabi buta, maka Kiai Manular lagi-lagi bisa menyabet perut dari pimpinan begal itu dan seketika tewas. Setelah itu yang lain menyerah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ki Masahar dan Senopati Jabung buru-buru mendatangi Raden Bondan Kejawan, menanyakan tentang keadaannya. Tentu saja dijawab oleh Raden Bondan Kejawan, "Bapak, aku tidak apa-apa. Urus saja mayat-mayat yang bergelimpangan ini. Sedangkan yang lain silakan untuk kembali dengan merdeka, dengan bebas, tidak ada gangguan." Tetapi sebagian dari para pembegal itu ingin mengabdikan diri kepada Ki Masahar dan kepada yang lain. Sedangkan yang lain juga ada yang kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat-saat selesainya pertempuran melawan para begal, dan di saat-saat mereka menguburkan mayat-mayat yang bergelimpangan, dan juga dari pihak Keling, prajurit-prajurit yang luka perlu diobati. Oleh sebab itu, Ki Masahar memerintahkan untuk istirahat sejenak. Nah, di saat-saat sebelum Ki Masahar ini menyampaikan untuk istirahat, maka Raden Bondan Kejawan mengatakan kepada romonya, kepada boponya, yaitu Ki Masahar, "Wahai bopo, aku bersumpah, anak keturunanku jangan pernah ada yang menyimpan, yaitu keris Apangawak Wojo seperti keris Malelo ini. Siapa yang menyimpan keris Apangawak Wojo, maka tentu dia tidak akan selamat." Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu istirahat di tempat yang teduh sambil menunggu para prajurit yang sehat melakukan penggalian makam, karena orang-orang dari kalangan begal yang meninggal dan juga dari kalangan prajurit Keling yang meninggal akan dikuburkan di tempat itu. Di saat-saat istirahat itu, kemudian Raden Bondan Kejawan bertanya kepada boponya, yaitu Rakrian Hinu Ki Masahar, "Bopo, kita ini mau ke Tarub. Apakah masih jauh Tarub itu dari tempat ini?" "Raden, Tarub dengan daerah yang kita tempati sekarang ini tidak begitu jauh. Kurang lebih perjalanan 2 hari atau sehari semalam sudah sampai." "Wah, berarti masih cukup jauh. Masih cukup jauh, Bopo." "Benar. Dan apabila dibandingkan dengan perjalanan yang sudah kita tempuh, kalau kita hanya kurang sehari atau 2 hari, itu bagi saya
perjalanan yang sudah tidak cukup jauh lagi. Benar, Kanjeng Romo. Jadi yang namanya Raden Bondan Kejawan ini, itu masih ucapannya terhadap Ki Masahar ini masih ragu-ragu di dalam menyebut. Kadang-kadang menyebut Romo, kadang-kadang menyebut Bopo. Karena apa? Sekarang ini dia baru menyesuaikan diri, karena dirinya adalah seorang Raden dan bukan anaknya Ki Masahar, tetapi anaknya Brek Kersabumi, Raja Keling. Tapi walaupun demikian, sikap terhadap Ki Masahar sama seperti dahulu, tidak ada perubahan. Karena dia mengakui kalau Ki Masahar itu juga romonya atau bapaknya. Kemudian Bondan Kejawan juga bertanya, "Wahai Bopo, untuk apa sih saya ini disuruh belajar lagi di tempat yang jauh seperti ini?" Kemudian Pakuwon Tarub itu arahnya kemana? Raden, Pakuwon Tarub itu terdiri dari beberapa dukuh. Nah, salah satu dukuh yang besar yaitu Dukuh Tarub. Nah, Dukuh Tarub ini dipimpin oleh seorang Ki Ageng, namanya Ki Ageng Tarub. Kalau kamu tahu nama aslinya, kalau kamu ingin tahu nama aslinya, dia adalah Ki Kidang Telangkas. Ki Kidang Telangkas, benar, itu adalah nama aslinya. Tetapi nama julukannya, karena dia pimpinan dari Pakuwon, maka dia sering disebut Ki Ageng Tarub atau Ki Gede Tarub. Nah, itu Bopo, untuk apa sih? Aku kan sudah menguasai beberapa ilmu kanuraga. Romo sendiri, Bopo sendiri menyaksikan aku tidak mempan senjata. Aku sudah diajari oleh Ki Ajar Sedayu. Dan ini terbukti. Aku baru kali ini melakukan pertempuran. Memang di dalam latihan-latihan di Sedayu, aku tahu kalau aku tidak mempan senjata. Pengetesan demi pengetesan yang dilakukan oleh Ki Ageng Sedayu sudah aku lakoni. Tetapi di dalam pertempuran bebas, pertempuran yang sesungguhnya, baru saja aku buktikan ternyata benar. Berapa sabetan keris yang menimpa tubuhku, berapa tusukan yang mengenai tubuhku, aku tidak terluka sedikit. Bopo, apakah hal itu tidak cukup bagi saya sebagai seorang kesatria untuk memiliki ilmu kebal, senjata tajam? Raden, bagus. Aku menyaksikan sendiri betapa hebatnya pertahanan di dalam perang yang kamu miliki. Kamu tidak mempan. Tubuhmu seperti baja, tidak mempan senjata. Tetapi ketahuilah Raden, sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pemimpin, tidak cukup hanya menguasai ilmu kanuraga.
Tidak cukup seorang kesatria pimpinan hanya memiliki ilmu, tidak mempan senjata. Kamu tahu mengapa Mojopahit bisa menguasai Nusantara? Kamu tahu mengapa Mojopahit mampu mengalahkan musuh-musuhnya? Itu disebabkan karena para pemimpin Mojopahit memiliki ini. Ini lebih penting. Karena dengan ini Mojopahit akan berjaya. Dengan ini mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak cukup menguasai ilmu-ilmu perang. Tidak cukup menguasai ilmu-ilmu kadigdaya. Tetapi kecerdasan otak, wawasan, pandangan yang luas, itu lebih penting daripada ilmu perang. Karena perang sendiri itu, kalau tidak didasari oleh kemampuan menerapkan strategi-strategi perang, tentu mereka akan hancur di dalam peperangan itu. Nah, strategi perang itu merupakan ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Bondan Kejawan langsung tersadar. Yang dimaksudkan ini itu adalah ilmu, kepandaian, kemampuan untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan strategi-strategi. Demikian juga untuk menguasai teknologi. Lebih lanjut, Ki Masahar mengatakan, tidak mungkin Mojopahit itu bisa melangkah ke Celebes, mengarungi laut-laut yang begitu luas dan dalam. Tidak mungkin bisa melangkah ke Borneo, ke Andalas, dan seluruh Nusantara kalau tidak memiliki kapal. Apakah kapal itu bisa diciptakan oleh seseorang yang pandai ilmu kanuragan? Kemudian bedil-bedil besar. Apakah bisa dimiliki oleh orang-orang yang hanya bisa mengandalkan ilmu kanuragan? Tidak bisa. Nah, antara ilmu kanuragan dengan ilmu-ilmu teknologi dan ilmu-ilmu strategi ini harus dikolaborasi. Ger, Bondan Kejawan, kamu adalah calon pemimpin. Nah, oleh sebab itu, ayahandamu Bri Kertabumi sebagai seorang raja mungkin punya maksud-maksud tertentu. Mengapa kamu dikirim kepada seorang Ki Ageng yang mumpuni di dalam berbagai macam bidang, baik bidang kanuragan maupun bidang-bidang yang lain? Kamu nanti akan bisa membuktikan betapa hebatnya Ki Ageng Tarub itu. Oh, jadi begitu, Bopo. Benar. Bopo, aku menjadi penasaran, siapa sih Ki Ageng Tarub itu? Kamu ingin tahu? Kalau ingin tahu lebih mendalam, mungkin kamu bisa menanyakan langsung kepada beliaunya. Tetapi yang aku tahu,
karena dia adalah sahabatku. Ki Ageng Tarup itu adalah putra dari Syekh Maghribi, seorang pengelana yang berasal dari jauh. Kemudian bertemu dengan seorang wanita yang namanya Retno Dumilah. Tetapi pertemuan itu sungguh aneh, karena Syekh Maghribi merasa dirinya belum pernah menyentuh tubuh dari Retno Dumilah. Tetapi Retno Dumilah tiba-tiba hamil. Tetapi juga aneh yang dirasakan oleh Retno Dumilah, karena pertemuannya dengan Syekh Maghribi yang ada di tengah hutan itu tidak ada siapapun. Tidak ada orang lain kecuali Syekh Maghribi. Tetapi Syekh Maghribi merasa tidak pernah menyentuh. Sedangkan Retno Dumilah mengatakan bahwa dia yang menyentuh. Tetapi di hutan itu tidak ada siapapun. Nah, akhirnya setelah melahirkan anak, diberi nama Kidang Telangkas. Dan Retno Dumilah kemudian pergi meninggalkan Syekh Maghribi sambil meninggalkan anak itu. Syekh Maghribi tentu saja tidak akan mampu merawat anak kecil ini. Nah, karena itu dibawalah anak kecil yang masih bayi ini keluar dari hutan dan akhirnya bertemu dengan Nyai Kasihan. Nyai Kasihan itu adalah seorang janda, tapi bukan sembarang janda. Janda seorang Aku, yaitu Aku Tarup. Oleh sebab itu, Nyai Kasihan yang kebetulan juga tidak memiliki seorang anak, dia juga seorang janda. Maka diambillah anak kecil yang masih bayi itu, kemudian dirawatnya. Sedangkan ibunya dan ayahnya entah kemana. Kemudian oleh Nyai Kasihan dirawatnya dengan baik, dididiknya dengan baik, dan akhirnya dia dikenal sebagai seorang pemuda Kidang Telangkas yang akhirnya menggantikan kedudukan dari suami Nyai Kasihan, yaitu sebagai Aku. Dan Kidang Telangkas kemudian diangkat menjadi Aku di Pakuwon Tarup dan akhirnya dikenal dengan Ki Ageng Tarup atau Ki Gede Tarup. Itu Ger Raden Bondan Kejawan. Cerita sedikit tentang siapa Ki Ageng Tarup itu. Baiklah Bopo, aku sekarang sudah punya gambar. Misi yang aku emban adalah untuk belajar dan benar-benar belajar. Dan ini merupakan kesempatan bagi saya untuk belajar berbagai macam ilmu kepada orang yang mumpuni. Nah, begitu. Itu baru jempolan. Raden Bondan Kejawan hebat kalau memiliki kesadaran seperti itu. Terima kasih Kanjeng Romo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah istirahat, berangkatlah rombongan itu menuju ke Tarup. Tarup itu adalah sebuah daerah antara Lasem dengan Pengging. Kalau sekarang mungkin namanya adalah Grobogan. Terus bagaimana? Apakah bisa ketemu dengan Ki Ageng Tarup?
Dan bagaimana kalau nanti sudah ketemu dengan Ki Ageng Tarub? Apakah Ki Ageng Tarub bersedia menerima Raden Bondan Kejawan sebagai muridnya? Bagaimanakah Raden Bondan Kejawan? Apakah dia mau ditinggal sendirian? Karena selama ini selalu bersama boponya, yaitu Ki Masahar. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.